Selamat sore. Perkenalkan, saya Yusuf dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua. Saya ingin tanya kepada teman-teman Papua, bagaimana jika teman-teman punya rumah, kemudian saya tiba-tiba mendobrak masuk dan mengatur ruang tamu kawan-kawan, mengatur tata letak dapur kawan-kawan, mengatur semua interior-interior yang ada di rumah teman-teman. Apakah teman-teman akan marah? Apakah teman-teman akan marah? Maka begitulah logika yang sedang diterapkan oleh pemerintah kolonial Indonesia. Mereka tidak lebih dari pencuri, mereka tidak lebih dari kolonial, seperti yang dilakukan oleh Belanda kepada mereka dan kemudian mereka lakukan kembali hari ini. Perlu diingat teman-teman, bahwa apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Papua bukan semata-mata karena mereka menganggap orang Papua adalah saudara. Bukan karena mereka menganggap teman-teman adalah satu ras, satu penindasan yang sama, dan satu bangsa. Mereka melakukan itu karena melihat Papua sebagai potensi kapital yang besar. Mereka melihat ada potensi yang sangat besar untuk melakukan ekspansi kapital Papua. Itu yang perlu dicatat oleh teman-teman. Sehingga berapapun banyak ilusi yang dilahirkan oleh pemerintah Indonesia, baik melalui daerah otonomi baru, baik melalui otonomi khusus yang baru, sejatinya itu hanyalah sebuah permen yang meninabobokan anak kecil supaya dia tidak meminta merdeka lagi. Itulah kenyataan yang hari ini sedang kawan-kawan hadapi. Dan hal ini sudah berlangsung puluhan tahun. Tempo hari ada kasus penembakan yang dilakukan oleh TPNPB kepada pekerja yang berasal dari Indonesia. Lalu kemudian isu itu digoreng habis-habisan, dan dampaknya adalah kasus-kasus pembunuhan yang lain yang berdasarkan rasisme. Yang hal ini telah dipraktekkan selama puluhan tahun, menuduh setiap orang Papua yang berambut gimbal menggunakan noken bintang kejora itu adalah bagian dari TPN-OPM. Tapi kemudian ketika anak kecil dituduh mencuri senjata, dipukul sampai mati, tidak ada satupun media Indonesia, satupun media mainstream Indonesia yang berani angkat itu dan membicarakan itu secara serius, kawan-kawan. Atau kita tarik lebih jauh, bagaimana 500 orang biak berdarah mati, diinjak punggungnya, disuruh tiarap dan dipaksa lari kemudian ditembak. Lalu bagaimana orang Indonesia menyikapi biak berdarah? Orang Indonesia menganggap itu pantas untuk orang Papua. Atau kita tarik lebih jauh lagi, tahun 98, peristiwa Mapenduma berdarah diduga 120 lebih orang mati dibakar, rumah-rumah dan gereja dibakar. Siapa dalangnya? Dalangnya adalah Prabowo. Lalu bagaimana sikap Indonesia dengan puluhan, ada 50 lebih operasi militer selama Orde Baru, namun Indonesia tidak pernah menghitung itu sebagai pelanggaran HAM berat. Indonesia hanya menghitung itu sebagai konflik antara OPM dengan TNI. Ini racun yang terus direproduksi dari rezim ke rezim dan akan
Itulah yang dilakukan penjajah terhadap bangsa yang dijajah. Maka rasisme adalah konsekuensi logis dari kolonialisme, kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan ingin memutus rasisme, maka putuslah kolonialisme. Kawan-kawan ingin memutus kemiskinan di Papua, memutus rasisme di Papua, hanya satu jalan yang bisa ditempuh, adalah hak menentukan nasib sendiri. Kawan-kawan, kita tahu belakangan banyak sekali perang-perang yang terjadi dan yang sangat seksi kemudian muncul antara Rusia dan Ukraina, dan Indonesia sibuk mengurus perang di berbagai belahan dunia, di Palestina, kemudian di Ukraina dan daerah-daerah lain yang jauh sekali dari sejauh mata memandang. Tapi kemudian ada satu bangsa yang mereka sebut saudara, mereka tidak bela, tapi justru mereka lah pelaku pelanggarannya. Kalau kita lihat konflik Rusia dan Ukraina, bagaimana keterlibatan Amerika, kita mengingatkan kembali sejarah Papua. Bagaimana Amerika begitu ikut campurnya kepada kehidupan orang lain, kepada dapur Anda, kepada ruang tamu Anda, kasur Anda, kepada kebun-kebun Anda. Amerika begitu ikut campurnya sampai situ. Amerika buat satu pertemuan bernama Romance Agreement yang membicarakan nasib kalian-kalian semua. Tapi tidak ada satupun dari kalian yang tidak ada satupun dari kalian yang terlibat di dalam pertemuan itu. Bahkan tidak ada satupun dari kalian yang tahu bahwa Amerika, Indonesia dan Belanda sedang membicarakan kebun-kebun Anda, sedang membicarakan hutan-hutan Anda. Tembagapura sedang dilirik, hutan-hutan sedang dilirik yang berpotensial di kemudian hari menjadi kebun sawit. Anda berhak marah sebagai orang Papua ketika melihat hutan yang dijaga layaknya tubuh seorang ibu, dihormati habis-habisan, lalu kemudian digeruk dari atas sampai perut, bahkan sambung sampai kemaluannya. Bahkan suku Amungme sendiri tidak berani masuk ke wilayah badan gunung atau puncak gunung untuk mengambil sumber daya yang ada. Dia hanya memanfaatkan yang ada di kaki gunung. Begitulah filosofi bertahan hidup masyarakat adat, menggambarkan hutan atau gunung seolah-olah itu adalah tubuh manusia yang harus dijaga. Tapi kemudian hari ini dari atas gunung itu dikeruk sampai perut, sampai bawah sekali. Betapa hancurnya hati orang Papua, betapa hancurnya hidup suku Amungme. Selama puluhan tahun itu terjadi, disaksikan oleh orang Papua di depan mata suku Amungme. Kemudian Jokowi teriak ada proyek namanya food estate di Merauke, yang tiba-tiba bawa wacana bahwa Papua harus jadi lumbung Pulau Jawa. Tiba-tiba orang Papua yang makan sagu harus diganti dengan padi. Tiba-tiba orang tua masyarakat adat di Papua sedang berburu harus diusir karena akan dijadikan kebun sawit. Rumah Anda telah diacak-acak, kawan-kawan. Apakah hal demikian bisa didamaikan dengan dialog, kawan-kawan? Apakah hal demikian bisa didamaikan dengan barang berbentuk otsus, kawan-kawan? Papua! 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 Terakhir, mungkin sebagian orang merasa kebingungan kenapa ada banyak orang Indonesia yang terlibat di dalam aksi hari ini, dan kenapa belakangan, bertahun-tahun ke belakang, banyak sekali orang Indonesia yang mulai aktif terlibat aksi bersama kawan-kawan Papua. Itu menunjukkan bahwa kesadaran tidak lagi bisa dibentuk oleh rezim. Kesadaran orang Indonesia akan kebenaran
dibendung oleh rezim. Kelak itu akan terbuka dengan sendirinya, dengan usaha-usaha teman-teman seperti hari ini. Saya lahir di Bandung, saya tumbuh besar di Bandung sebagai seorang Indonesia yang sangat mencintai Indonesia, dan tumbuh besar dengan ajaran-ajaran Bhinneka Tunggal Ika, menyayangi satu sama lain. Tapi kelak di kemudian hari, akhirnya saya sadar bahwa rasa sayang yang manipulatif ini membuat saya menjadi rasis kepada orang Papua, membuat saya menjadi protektif terhadap orang Papua, dan tidak ingin kehilangan orang Papua. Jika ingin dianalogikan, layaknya teman-teman punya kekasih, teman-teman tidak ingin kehilangan dia, tapi dia ingin segera memutuskan hubungannya, maka hubungan itu tidak akan sehat lagi, kawan-kawan. Maka sayang itu tidak akanlah sehat lagi. Maka sayang yang sebesar-besarnya